wala amman yakdzibu fi hadisin nas walau lam yakdzib fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalahu al-Imam Malik rahimahullahu taala. Kamu jangan sekali-kali menganggap kiai siapapun yang siapapun yang kemudian jelas-jelas melakukan kegiatan-kegiatan bid'ah, dasar keilmuannya nggak ada. Dasar keilmuannya nggak ada. Satu, ojo njipuk atau ojo nganggep kiai orang yang kemudian perilakunya adalah perilaku yang tidak memiliki sandaran keilmuan. Yang kedua, wala amman la yu'rafu bitolab. Jangan sekali-kali kamu menganggap kiai yang tidak pernah kamu ketahui dia pernah ngaji di mana sama siapa. Ya wis setuju gak setuju itu gak penting. Kamu jangan tolol. Habib, ini pondok pesantren ini dimulai dari tahun berapa nih? Allah, tahun berapa ya? Kita sebetulnya tidak pernah punya niatan untuk buat pondok karena saya nggak pernah mondok, karena saya nggak pernah mondok, nggak ada niatan untuk mondok. Dan memang belajarnya saya sih belajar seadanya. Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar liu. Lintang alit gumlareng siti. Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang swarga. Berbohong itu mengerikan. Al-kadzdzab lisun tanpa harf tasbih. Pembohong itu pencuri. Li'anna lissa yasriku malak wal kadzdzab yasriku aqlak. Pencuri mungkin masuk rumah kita mengambil 1-2 barang yang kita miliki, tapi pembohong itu mencuri otak dan pikiran kita. Makanya di antara syarat rukunnya jadi kiai itu tidak boleh bohong sama sekali. Sama sekali nggak boleh bohong. Tidak boleh bohong sama sekali. Mohon maaf kalau pernah guyon bohong saja itu gagal sudah. Itu gagal. Nah, ya. Loh, memang begitu. Aku malah gak penak aku. Kita awakmu gak patek yakin awakmu. Loh, memang begitu. La tahmilil ilma an ahlil bid'ah wala amman la yu'rafu bitolab wala amman yakdzibu fi hadisin nas walau lam yakdzib fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalahu al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kamu jangan sekali-kali menganggap kiai siapapun yang siapapun yang kemudian jelas-jelas melakukan kegiatan-kegiatan bid'ah, dasar keilmuannya nggak ada. Satu, ojo njipuk atau ojo nganggap kiai orang yang kemudian perilakunya adalah perilaku yang tidak memiliki sandaran keilmuan. Yang kedua, wala amman la yu'rafu bitolab. Jangan sekali-kali kamu menganggap kiai yang tidak pernah kamu ketahui dia pernah ngaji di mana sama siapa. Ya wis setuju gak setuju itu gak penting. Kamu jangan tolol. Agama ini sudah selesai. Agama ini sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala aturannya. Kamu mau setuju gak setuju urusanmu. Agama ini nggak nuruti utakmu, paham? Agama ini agama samawi, Pak. Agama langit. Kamu mau setuju nggak setuju ya itu adanya. Ya nggak, Beb? Iya. Dan saya Habib nih. Dan saya makanya ganteng. Nggak usah tes DNA, Beb. Iya, ngapain? Wong kita
sama. Aku mesti seneni mbek wong-wong mesti. Aku dianggap apa-apa. Enggak. Saya ini orang ngaji. Saya ini orang ngaji. Dan ngaji kita tidak selaras dengan situasi itu. Kamu mau sok-sokan mengaku apalah, senusantara apapun kamu. Kalau bahlul ya bahlul saja. Lah iya loh Pak, wae dhewe iki wong pesek. Ya bener. Iki misalnya mohon maaf iki, cik bodoh-bodoh tapi rada bangir Pak. Lah wae dhewe sekali bodoh pesek loh Pak. Loh, enggak masalah apa-apa karena memang enggak bisa begitu. Makanya saya ngomong dari awal, saya tidak tertarik untuk bahas polemik-polemik yang ada itu. Sama sekali enggak tertarik. Enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Adanya hanya membangun kebencian di antara kita sesama. Enggak ada manfaatnya. Dan secara keilmuan itu mengerikan. Jangankan mohon maaf, namanya siapa, Bib? Husain, wah jenenge tok medeni. Nyapa to jenenge kok medeni-medeni. Jeneng itu yang sangar gitu loh. Apa gitu Husain kok medeni wong. Jangankan untuk menafikan nasab beliau-beliau, menafikan loh, ingat, menafikan atau memutus nasab beliau-beliau. Memutus nasabnya Katimin saja kita ini sudah jelas masuk neraka, Pak. Jenengmu sapa? Miftah. Jelas delok PSE kan gak mungkin, iya Pak Miftah. Bapaknya siapa namanya? Pak Matin. Hanya memutus Pak Miftah dari Pak Matin saja, angkat tangan kita sudah. Kalau ngomongnya itu. Tapi kalau ngomongnya bukan masalah nasab, tapi ayo bareng-bareng membenahi sikap. Mohon maaf ini, Beb. Mohon maaf, Beb. Jangan tersinggung, Beb. Sama saja, Beb, sebetulnya. Enggak hanya habaib saja. Kami-kami yang sok-sokan dianggap sebagai gus saja, yang sesat ya banyak. Ya termasuk yang ngomong ini, Beb. Sama saja. Loh, iyalah biasa saja. Bahwa ada satu dua oknum yang kemudian tapi itu yang salah dari awal siapa? Makanya selalu dari awal itu kan enak. Sekelas Bishr al-Hafi kemudian ketemu Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah mimpi. Beliau kan enak ketika ditanya oleh Rasulullah, kamu tahu nggak kenapa kamu istimewa? Di antaranya, saya hanya akan ngomong di antaranya saja. Karena kecintaan dan bagaimana cara dia memuliakan para sahabat dan dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Satu. Yang kedua, karena al-iqtida wal khidmah lil ulama as-salihin. Oh my Subhan. Oke. Nah ini cocok ini, saya sudah waktunya out ini. Saya lapar ini. Enggak, sebentar saja. Oke ya. Kita itu diperintahkan untuk memuliakan siapapun, untuk ikram terhadap siapapun. Apalagi yang kemudian berbau dzurriyyah orang-orang solih. Tapi kita ini harus ikut terhadap ulama. Dan mohon maaf, Bib, ulama itu baru memasukkan orang-orang pesek kayak kita ini. Artinya ulama itu non ras, Pak. Ulama itu non ras. Mau siapapun bisa jadi ulama. Dan ketika dia jadi ulama, maka kewajiban kita harus ikut, Pak. Makanya saya ngomong dari dulu. Saya kalau arahnya untuk menafikan nggak bisa, nggak sanggup saya. Apalagi untuk kemudian bikin usul. Makanya saya ngomong, agama ini dibawa oleh Allah, diturunkan oleh Allah Ta'ala, dibawa oleh Rasulullah SAW dengan segala aturannya. Kamu jangan bikin aturan sendiri. Saya tanya sekarang, ini enak saja. Nah, habis ini pulang saya sudah. Saya tanya, di sini, Saman pernah dengar nggak ada orang pasangan suami istri? Kemudian yang perempuan harus karena situasi dan kondisi harus pergi misalnya ke Malaysia,
ke Hong Kong, ke Taiwan. Ada contoh seperti itu? Enggak, artinya bahwa situasi seperti itu kan ada di tengah-tengah kita. Ada beberapa orang kemudian harus meninggalkan tanah airnya, misalnya pergi ke Hong Kong, ke Arab Saudi, atau kemana misalnya begitu. Pernah dengar seperti itu? Yang perempuan harus pergi. Setelah 3 tahun dia pergi, tahu-tahu dalam satu lebaran dia pulang. Bawa anak bayi, usianya 4 bulan. Ini anaknya siapa? Mohon maaf ini anaknya siapa? Setelah 3 tahun lebih dia nggak pulang, tahu-tahu dia pulang bawa bayi. Anak siapa? Kalau ikut otak kamu, kemudian kamu masukkan ke tes DNA, ini anaknya siapa? Itu kalau enggak anaknya orang lokal yang ada di sana, berarti anaknya sesama pekerja yang kemudian bekerja di sana. Ya berat. Logika kan? Tapi untuk Islam tidak. Al-walad lil firas. Ketika pulang, sang suami harus mengakui bahwa itu adanya. Bahwa itu adalah anaknya. Ojo, ya itulah maka saya ngomong, agama ini bukan urusan otakmu. Itulah kenapa kemudian alat-alat yang terkekinian itu bisa menjadi bayinah, bantuan untuk kemudian mempertegas, tapi bukan menjadi alat baku, paham nggak? Mohon maaf ini. Misalnya ada orang kumpul kebo, oh sudah, nggak usah kumpul kebo, nggak usah, itu begini. Ya wes lah kakek gini loh. Ono wong zina, ada laki-laki kemudian menggauli seorang perempuan dan hamil. Anaknya ini anaknya siapa? Secara nasab. Anaknya siapa? Nasabnya ikut siapa? Anak zina maka nasabnya geser ke ibu. Itu kalau di DNA keluarga itu. Tapi agama kita memutus hubungan ini, paham? Kalau sampean pengen bikin acara baru, tolonglah bikin agama baru. Memang aturannya gitu dari dulu. Dan apa sulitnya kita untuk memuliakan orang? Tapi jangan tolol. Maka mizan kita adalah keilmuan. Mohon maaf Beb, walaupun jenengan udah panggil babeb, kalau memang tidak bisa ditiru lah, kenapa kita harus niru? Mizan kita keilmuan, ini cocok apa tidak? Niki Habib niki. Makanya aku yuk, lupa ai. Ini bukan urusan masalah menyembah atau tidak menyembah terhadap beliau. Enggak. Tapi pasang atau posisikan keilmuan dalam posisinya. Mek ngono tok, Pak. Aku itu kabeh wong wis ngomongi aku. Kamu jangan bahas itu, ndak bisa. Karena bahaya sekali menafikan nasab seseorang, siapapun itu. Karena sekali kamu menafikan satu nasab orang, berarti kamu menuduh dia berzina. Iku dosane berarti padha ambek dosane qadzaf. Nanti biar dijelaskan oleh Kiai Subhan, karena kita nggak begitu paham urusan itu. Nah, tapi memang begitu loh Pak. Memang begitu, makanya Masya Allah. Benar dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la ya'ti zamanun illa wa huwa asyarru mimma kana qablah. Tidak ada masa di mana masa itu kemudian, atau tidak ada era di mana era sebelumnya pasti lebih baik dan era setelahnya pasti lebih buruk. Ala, ini kata Abdullah bin Mas'ud, ala la uayyinu anna aman khairum min am wala amiran khairum wala amiran khairun min amir. Ya, ala ini la uayyinu anna aman khairum min am wala amiran khairum min amir. Ingat, saya tidak pernah mengomongkan atau membahasakan bahwa misalnya tahun 90-an, tahun 80-an lebih baik daripada tahun 2000-an. Enggak urusan itu. Bahwa Pak Harto lebih baik daripada Pak Habibie misalnya. Saya enggak ngomong itu. Walakin ulama'uhu
walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabun. Permasalahannya hanya satu, ulama kalian, ahli-ahli fikih kalian satu persatu mangkat, satu persatu kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latajiduna minhum khalafa. Kemudian kamu tidak mampu mengambil atau tidak mampu menemukan pengganti yang setara atas kepulangan beliau-beliau itu, atas pergian beliau-beliau itu. Bahkan mohon maaf, belum tentu kemudian saya ini orang tua saya kiai betul loh ya, kiai bener orang tua saya, kiai benar-benar kiai, maksud saya begitu, solih benar-benar solih, amil alimun amilun loh, betul itu. Tapi kamu jangan kemudian berharap banyak bahwa anaknya pasti seperti itu. Mohon maaf Beb, itu penting itu Beb, itu penting itu. Artinya masing-masing dari kita itu sama sekali, Masya Allah, tidak ada satupun dari kita kemudian tahu-tahu lahir itu langsung ngalim kayak bapaknya, nggak ada Pak. Harus ada perjuangan yang panjang di sana. Bahwa hanya mohon maaf ini Beb, mohon maaf jangan kemudian apa-apa, darah saja itu tidak menentukan apa-apa. Iya, tidak menentukan apapun darah itu. Kalau saya darahnya ngeri juga, lumayan lah. Loh, positif itu. Kakek saya super ngeri. Loh, positif. Kakek-kakek kami itu menakutkan semuanya. Lah tapi apa gunanya menjadi cucu orang hebat kalau kita tolol? Mohon maaf Beb. Loh, lah iya kan. Wa inna kabirul qaumi. Loh, mumpung ono Habib kan enak aku ngomongnya itu dianggap aku kok piye? Enggak Beb, memang begitu. Wa inna kabirul qaumi la ilma indah ya saghirun. Kamu boleh lahir dari rahim yang luar biasa, tapi kamu kalau pekok ya pekok saja. Loh. Ya benar. Sampeyan cocok ya kena, gak cocok ya kena. Ya pancen ngono kuwi, Beb. Pancen ngono kuwi donya iku. Tapi bahwa kemudian kita harus menghargai orang lain itu menjadi satu kepentingan bagi kita semua. Bayangkan summalatajiduna minhum khalafa. Kita tidak mampu mencari pengganti beliau-beliau yang sudah pada mangkat. Fayaji'u qaumun yuftuna fil umur bimisli dzununihim wa ra'yihim. Fayathlimuna al-Islam wa yahdimuna. Yang tampil kemudian tokoh-tokoh muda super tolol, tokoh-tokoh muda super tolol tanpa keilmuan, yang ternyata ketika dia tampil Islam ini semakin direndahkan, Islam ini semakin tidak dihargai, Islam ini kemudian semakin tidak punya aji, kira-kira begitu. Itu super bahaya Pak, super bahaya. Makanya dulu Imam Bukhari dari awal sudah mengingatkan ketika kita masuk, sama tahu ngaji Bukhari ora? Aku malah bingung mbek awakmu. Gelau, wong ngaji kok ning kuburan iki lho Mas mu piye ya? Jangan ngejak aku tenan lho ngaji kok di kuburan ya. Kan wis aku wis luwe-luwe. Saya lihat di sana tadi di tempat transit enggak ada makanan sama sekali. Lah saya baru ngerti ternyata panitia itu baru ngumpulin uangnya ketika kita sudah datang ya. Tidak ada makanannya, adanya semangka yang sudah mungkin diiris tadi malam. Aku mau cerita apa lali aku sampean. Oh Imam Bukhari dalam pembukaan Kitabul Faraid. Oh, Pak, saya walaupun agak tolol begini, tapi aku rodok kiai Pak, ojo ngawur awakmu Loh, artinya aku ngaji tenang. Bahwa dalam pembukaan Kitabul Faraid, Imam Bukhari kemudian menampilkan statement Uqbah bin Amir rahimahullahu ta'ala ketika mengatakan ta'allamu qabla dhannin. Kamu semua ini harus ngaji, jangan sampai nggak ngaji. Kamu semua harus ngaji sebelum datangnya generasi-generasi yang ketika iftah hanya sesuai dengan pola pikirnya dan logikanya saja. Nggak bisa. Itu dijelaskan oleh Imam Nawawi panjang lebar. Ta'allamu qabla ta'allamu min ahlil ilmi al-muhaqqiqin al-wari'in qabla dhahabihim wa maji'i qaumin yuftuna fil ilmi bimisli dhununihim wa nufusihim min ghairi
mustanadin syar'iyyin. Lupa aku Saman kan dari awal tadi Saman kan begitu kurang percaya toh kalau saya kiai. Le sembrono awakmu Rodok Pak, ya lumayan lah, ya gak kiai-kiai banget. Tapi aku mulai melek kan nih. Mau kan aku awal-awal pencintang itu. Sehingga aku rodok melek aku. Tapi rodok mulai iling aku. Memang begitu. Kamu itu ngaji harus benar-benar tepat. Kemana kamu harus memilih kiai. Jangan sampai tidak. Jangan sampai kemudian kamu hanya karena, mohon maaf ini, karena populer, karena apa. Tidak bisa Pak, tidak bisa, itu berbahaya. Moga-moga para kiai-kiai kita kayak Kiai Subhan dan lain sebagainya, moga-moga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan oleh Allah, dipanjangkan usianya. Sulit loh Pak cari kiai itu. Betul Pak, sulit cari kiai, angel tenan. Al-ardu tahya ma'asya alimuha. Dunia niku aman-aman saja sebetulnya. Pokok selama beliau-beliau masih berada di tengah-tengah kita. Tapi kalau yang ada hanya kayak kita-kita yang tolol-tolol begini, hatam lah sudah ini. Hatam sudah pasti hatam ini. Makanya moga-moga beliau-beliau ini dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya begitu, kita harus selalu berusaha untuk kemudian ini, mohon maaf ini untuk para ibu-ibu yang punya anak di usia mondok, tolong itu kirimkan ke pondok. Tolong kirimkan ke pondok untuk kemudian menjaga, mengawal regenerasi daripada para ulama-ulama itu. Moga-moga putra-putra panjenengan semua, anak-anak panjenengan semua terbuka hatinya untuk kemudian mau mondok, mau ngaji, dan pada akhirnya menjadi ahli ilmi, ahli khair. Itu kalau kata bapak saya, ahli ilmi, ahli khair. Ahli ilmi itu ilmunya luar biasa, ahli khair itu uangnya banyak. Loh, macam mana Pak? Khair itu maknanya apa? Enggak, kalau makna bahasa Indonesianya apa? Khair. Baik, bagus. Saman tahu enggak? Di setiap pengucapan kata-kata khair dalam Al-Quran itu semua maknanya hubungannya dengan uang. Mal, dengan uang. Maka bisa kita simpulkan kalau tidak punya uang memang kadang-kadang kebaikan itu jauh dari harapan. Makanya kita pede-pede saja makanya saya selalu ngomong, santri-santri, alumni-alumni, kamu jangan ngiyai kalau kamu belum bisa kerja. Kamu jangan ngiyai kalau kamu belum bisa kerja. Kalau kamu belum bisa belantian, tolong jangan ngiyai. Kamu nanti mesti gawat, bahaya, ruwet. Tomakmu mesti gede. Kowe mesti panik. Aduh, panitianya kayaknya nggak jelas ini. Wah, panik kamu. Tapi kalau sudah agak, aku loh belum kaya, tapi ya lumayan lah. Tapi saya sama sekali nggak panik saya. Saya langsung pulang aman. Panitianya melarikan diri saja saya aman. Saya pastikan saya masih bisa pulang dengan bahagia. Mungkin ya kiai pripun ya kadang kecil kiai. Tapi ya, itu karena saya jadi kiai di Jawa Timur ya. Itu kalau saya jadinya kiai di Jawa Tengah ya maksimal Avanza ya. Lah santrinya kayak gini ya. Iyalah. Enggak, memang begitu Pak. Paham enggak? Memang begitu. Mohon dengan sangat para alumni, para teman-teman mutaharijin, belajarlah bekerja yang baik, kemudian jangan lupa bahwa kamu berkewajiban untuk nasrul ilmi, untuk apa namanya, untuk menyebarkan keilmuan atau mewarnakan para guru-guru kamu di hadapan atau di tengah-tengah masyarakat kalian semua. Insyaallah. Allah, saya mohon maaf ya kalau ada yang keliru dari omongan saya. Mestinya ya banyak yang keliru, orang bangun tidur, sudah bangun tidur lapar. Saya minum ini bawa sendiri. Yang keluar hanya air putih. Sudah gimana ya, sudah. Hebat nggak tuh? Tapi itu penting untuk mengingatkan kita semua. Kamu lumayan sekarang masih ada air putih. Nanti kalau kamu sudah kayak yang di bawah ini, sudah tidak ada apa-apa yang bisa kamu andalkan kecuali 3 hal tadi itu. Di antaranya, sebetulnya banyak Pak, banyak yang bisa kita andalkan. Yang penting ya tadi itu, minimal jangan sampai kita mati bawa dosa jariyah. Al-wail ad-dawil liman mata wa tabqa ma'ahu dzunubuh, kata Imam Ghazali. Sialnya sial, super sial ketika kita sudah mati. Harusnya kita sudah selesai minta ampunan Allah Ta'ala dari orang-orang yang masih hidup dan keluarga kita, tapi ternyata jariyah dosa kita terus mengalir pada kita. Moga-moga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf ya Bib, ya saja Bib, tenang aja. Saya ini ya agak pantas kalau dipanggil Habib.
Ya lumayan lah, Lah daripada awakmu Pak Miftah, ya mesti mending aku, Cara ngaku-ngaku. Lah, kan ngomong, sekarang buahnya itu yang ngaku-ngaku sini. Ngaku-ngaku Gus ya akeh. Positif gue, biasa saja. Moga-moga kita semua dirukunkan, dikompakkan. Loh ngene niku, penting itu. Jangan sampai kemudian kita mati membawa kedzaliman. Bi'sazat ilal ma'at al-udwan alal ibad. Jangan sampai kemudian tangan kita atau apapun yang ada dalam anggota tubuh kita kemudian pernah menyakiti orang lain. Moga-moga kalau memang sudah waktunya, tapi moga-moga ya masih lama lah. Moga-moga kita semua mendapatkan husnul khotimah. Aja kesusu, donya jik seru, Bapak. Saman gak penasaran? Saman kemarin ingat pemilu 2024 kemarin gak? Seru gak? Seru kan? Siapa tahu besok 2029 masih seru. Moga-moga jenengan sehat menangi pemilu depan ya. Udahlah, gitu aja ya. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.